Selamat pagi dan salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Marilah kita terlebih dahulu berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus menyertai hati dan pikiranmu. Amin. Firman Tuhan untuk kita hari ini tertulis dalam kitab Imamat pasal 25 ayat 14. Apabila kamu menjual sesuatu kepada sesamamu atau membeli daripadanya, janganlah kamu merugikan satu sama lain. Bapak Ibu kaulah muda yang Tuhan kasihi, ayat ini berbicara tentang pentingnya hidup dengan integritas dan kasih dalam setiap interaksi kita, termasuk dalam urusan bisnis atau transaksi sehari-hari. Firman Tuhan mengajarkan bahwa sebagai anak-anaknya kita dipanggil untuk menjalani kehidupan yang mencerminkan keadilan, kejujuran, dan penghormatan terhadap sesama. Pertama, menjalani hidup dengan integritas. Dalam ayat ini, Tuhan memerintahkan bangsa Israel untuk tidak merugikan satu sama lain, khususnya dalam jual beli. Pesan ini relevan bagi kita hari ini. Hidup dalam integritas berarti melakukan segala sesuatu dengan kejujuran, baik dalam bisnis, pekerjaan, maupun hubungan sehari-hari. Namun di dunia yang penuh persaingan ini, banyak orang tergoda untuk mencari keuntungan dengan cara yang tidak benar, berbohong, menipu, atau memanfaatkan kelemahan orang lain. Firman Tuhan mengingatkan kita bahwa sebagai umatnya, kita dipanggil untuk menjadi terang di tengah-tengah dunia yang gelap, menunjukkan bahwa kejujuran lebih bernilai daripada keuntungan sesaat. Ada seorang tukang jahit yang sangat dikenal di kotanya karena kejujurannya. Suatu hari seorang pelanggan datang dan membayar lebih daripada yang seharusnya. Tukang jahit itu mengembalikan kelebihan uang tersebut, meskipun dia sendiri sedang membutuhkan uang untuk keluarganya. Ketika ditanya mengapa dia melakukannya, dia menjawab, "Jika saya kehilangan uang, saya bisa mencarinya lagi. Tetapi jika saya kehilangan integritas, saya kehilangan segalanya." Tukang jahit itu menjadi saksi hidup tentang pentingnya kejujuran. Kisah ini mengingatkan kita bahwa Tuhan menghargai hati yang murni dan tindakan yang adil. Yang kedua, mengasihi sesama dalam setiap interaksi. Ayat ini juga menekankan pentingnya kasih kepada sesama. Saat kita berinteraksi dengan orang lain, baik melalui transaksi atau hubungan sosial, kita dipanggil untuk memperlakukan mereka dengan hormat dan kasih. Janganlah kita mencari keuntungan dengan merugikan orang lain. Sebaliknya, kita harus menjadi saluran berkat bagi mereka. Yesus mengajarkan hukum kasih terbesar. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, dalam Matius 22 ayat 37 sampai 39. Dengan kata lain, kasih kepada Tuhan harus tercermin dalam cara kita memperlakukan sesama, termasuk dalam hal-hal kecil seperti berinteraksi atau transaksi jual beli. Ketiga, menjadi berkat dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan memanggil kita untuk menjadi garam dan terang dunia. Artinya kita harus memberi dampak positif dimanapun kita berada. Dalam pekerjaan, pelayanan, atau hubungan sehari-hari. Mari kita bertanya pada diri sendiri, apakah tindakan kita membawa berkat bagi orang lain? Apakah kita menunjukkan kasih dan keadilan dalam setiap keputusan? Kita juga harus berani menegur atau mencegah ketidakadilan ketika orang lain dirugikan. Ini adalah bagian dari panggilan kita sebagai saksi Kristus, yaitu memperjuangkan kebenaran dan keadilan dalam masyarakat. Marilah kita melanjutkan perjalanan hidup ini dengan pertama, praktikkan kejujuran. Dalam setiap transaksi atau pekerjaan, jadilah pribadi yang jujur, apapun tantangannya. Yang kedua, perlakukan sesama dengan kasih. Jangan hanya mencari keuntungan sendiri, tetapi pikirkan juga bagaimana tindakan kita memengaruhi orang lain. Yang ketiga, mintalah kepada Tuhan agar kita diberi hikmat untuk bertindak dengan adil dan benar dalam segala situasi. Akhirnya, mari kita menjadi orang-orang yang hidup sesuai dengan firman-Nya, tidak hanya dalam ibadah, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam pekerjaan dan bisnis atau apapun yang kita lakukan. Ingatlah selalu pesan Tuhan dalam Imamat 25 ayat 14, janganlah kamu merugikan satu sama lain. Dengan demikian, kita tidak hanya menyenangkan hati Tuhan,
tetapi juga menjadi saksinya di dunia. Semoga Tuhan memampukan kita semua untuk hidup dalam keadilan dan kasih. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.